Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu, NIM 235655013, Program Studi Sistem Informasi STMIK Jayakarta akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang berjudul Simulasi dan Permodelan Manajemen Kontrak dan Aset SI. Cakupan yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, metodologi penelitian, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Beranjak ke latar belakang, Divisi Project Office, Manajemen Kontrak dan Aset SI dan Manajemen Intern memiliki tugas pokok yaitu manajemen kontrak dan manajemen aset dalam hal penatausahaan dan penghapusan aset SI. Dalam pelaksanaan manajemen kontrak dan aset SI masih menggunakan sistem manual yaitu menggunakan Microsoft Excel dalam penyusunan file kontrol semesta kontrak dan file kontrol penatausahaan aset sebelum diinput ke ERP sehingga memakan waktu yang lama dalam mendokumentasikan data kontrak dan aset SI, khususnya aset tidak berwujud. Sehingga harapannya dengan adanya digitalisasi file kontrol dalam rangka manajemen kontrak dan aset SI, lebih memberikan kemudahan dan efisiensi menyajikan data yang dibutuhkan instansi. Lanjut ke tujuan penelitian, terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, sistem informasi yang dibangun diharapkan dapat memudahkan seluruh entitas yang berkaitan dalam melakukan pengelolaan dan kontrol terhadap kontrak dan aset. Aplikasinya dapat diakses di mana saja dengan memanfaatkan teknologi internet. Yang kedua, proses laporan pengelolaan kontrak lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, proses laporan pengelolaan aset SI lebih cepat dan efisien. Adapun batasan masalah dalam pengembangan sistemnya, yaitu data yang digunakan adalah data kontrak dan aset SI, sistem yang dibuat yaitu pengelolaan data kontrak dan aset SI, informasi yang dihasilkan yaitu data kontrak, data aset, dan laporan yang bisa didownload langsung, sistem informasi yang dibangun yaitu berbasis web, bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database PostgreSQL. Adapun pemodelan data yang dilakukan yaitu pemodelan data terstruktur. Kemudian ketinjauan pustaka atau referensi sumber pustaka yaitu mengutip 5 jurnal ilmiah yang menjadi acuan dalam proposal penelitian kali ini. Yang pertama yaitu mengenai digitalisasi informasi manajemen aset sebagai sarana penunjang operasional kampus menggunakan metode relasional Unified Process. Yang kedua yaitu jurnal mengenai rancang bangun sistem informasi manajemen aset berbasis mobile web di SMP SMA Olahraga Negeri Sriwijaya, Sumatera Selatan. Yang ketiga yaitu rancang bangun sistem informasi manajemen aset berbasis web untuk menghitung penyusutan fiskal. Yang keempat yaitu jurnal ilmiah mengenai digitalisasi sistem informasi manajemen aset di AKRB Yogyakarta dan jurnal ilmiah yang terakhir yaitu rancang bangun sistem informasi manajemen aset di Yayasan Perguruan Tinggi Flores. Berikutnya ke landasan teori. Yang pertama mengenai manajemen kontrak. Manajemen kontrak merupakan proses pengelolaan segala aspek yang terkait dengan kesepakatan antara dua belah pihak yang menjalin kerjasama. Sedangkan manajemen aset merupakan proses pengelolaan aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, nilai tukar yang mampu mendorong tercapainya tujuan dari individu dan organisasi. Sistem informasi merupakan sekumpulan subsistem yang saling berhubungan yang terdiri dari input, processing, dan output. Sedangkan simulasi merupakan model matematika yang menjelaskan tingkah laku sebuah sistem. Sedangkan model merupakan representasi sistem dalam kehidupan yang menjadi fokus perhatian dan menjadi pokok permasalahan. Kemudian hipotesis. Hipotesis pada penelitian kali ini yaitu menggunakan hipotesis kualitatif. Yang pertama, dengan adanya sistem ini dapat mempercepat penyajian data. Yang kedua, penyimpanan data secara digital memudahkan pencarian dan pelacakan data kontrak dan data aset SI. Yang ketiga, data yang diteliti yaitu data selama 1 tahun terakhir. Adapun metodologi penelitian, yang pertama metode pengumpulan data yaitu studi lapangan, observasi dan wawancara serta studi literatur sebagaimana jurnal yang diacu yang keterkaitan erat dengan metodologi penelitian yang disampaikan oleh Eko Septian dan Hutabri 2024. Kemudian metode pengujian sistemnya yaitu dengan menggunakan
pengujian black box testing. Adapun metode pengembangan sistemnya yaitu menggunakan metode prototyping sebagaimana acuan jurnal yang dikutip yaitu dari Hidayat et al. 2023. Berikutnya tahapan-tahapan pada metodologi penelitian yang menggunakan metode pengembangan prototype yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu communication, yang kedua yaitu quick plan, yang ketiga adalah modeling quick plan, yang keempat construction of prototype, yang kelima adalah deployment, delivery, and feedback. Tahapan-tahapan ini juga dikuatkan dari rujukan jurnal yang disampaikan oleh Prasetyo et al. 2023. Oke, kita mulai ke communication. Communication di sini yaitu dilakukan dengan cara komunikasi dengan cara wawancara dan survei di divisi Project Office, Manajemen Kontrak dan Aset SI, dan Manajemen Intern. Kemudian tahap kedua yaitu quick plan, yaitu dengan cara pembuatan prototipe menjadi dasar dalam pembuatan perangkat lunak. Di mana dalam pembuatan perangkat lunak ini rancangan sistem yang digunakannya adalah use case diagram, sequence diagram, class diagram, activity diagram, ERD, dan membuat rancangan tampilan atau interface website. Kemudian ke tahapan modeling quick plan. Ini berfokus pada rancangan cepat yang merepresentasi seluruh aspek software yang tampak oleh user atau user interface. Sedangkan construction of prototype yaitu implementasi dari quick design ke dalam pengkodean sistem, di mana bahasa pemrogramannya adalah PHP, frameworknya adalah Laravel, dan database-nya menggunakan PostgreSQL. Nah, berikutnya tahapan deployment, delivery, and feedback yaitu menyerahkan dan memberi masukan. Penyerahan dimulai dengan cara menunjukkan tampilan interface dan pengujian sistem. Pengujian sistemnya yaitu dengan menguji form control card contract, form control card asset, dan form user. Berikutnya ke jadwal penelitian. Pada jadwal penelitian memerlukan 16 minggu atau 4 bulan yang dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan membutuhkan 4 minggu di bulan pertama, perancangan sistem membutuhkan 4 minggu di bulan kedua, implementasi membutuhkan 4 minggu di bulan ketiga, dan pengujian evaluasi membutuhkan 4 minggu di bulan keempat. Sehingga secara keseluruhan itu membutuhkan 16 minggu. Adapun ke daftar pustaka dalam penelitian kali ini, di proposal penelitian kali ini sudah menggunakan Mendeley dan APA7, yaitu di mana di sini minimal ke 15 referensi. Jadi di sini sudah dijelaskan, di sini adalah acuan-acuan dalam penelitian kali ini merujuk ke jurnal-jurnal ataupun teori-teori yang disampaikan oleh para tokoh. Seperti ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.